Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita bisa berkumpul lagi di sini dalam rangka kita akan melanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada Kitabus Shalah, ya, pada bab waktu-waktu salat, ya. Bab waktu-waktu salat. Al-mawaqit, ya, al-mawaqitu as-shalah. Kemarin sudah kita bacakan, ya, hadis Jibril alaihissalam yang dimana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan, ya, penjelasan atau memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat 5 waktu, ya. Jadi pada hadis ini disebutkan 2 kali, ya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 2 kali. Yang pertama menetapkan waktu awal salat, seluruh salat dari salat zuhur sampai salat fajar. Kemudian besoknya Jibril datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang batas waktu akhir salat, ya. Seluruh salat dari salat zuhur sampai fajar. Nah, kemudian di bawahnya telah kita bacakan keterangan Imam Bukhari, ya, rahimahullahu ta'ala tentang batasan waktu sholat. Nah, kalau kita lihat pada penjelasan hadis Jibril ini dan keterangan Imam Bukhari, itu ada sedikit perbedaan tentang batasan akhir sholat, ya, terutama sholat asar dan sholat fajar. Kalau dalam hadis Jibril, batas akhir sholat asar itu kapan? Siapa yang masih ingat? Ketika bayangan suatu benda 2 kali lipat dari benda aslinya. Sementara dalam keterangan Imam Bukhari, batas akhir sholat asar adalah ketika matahari, dalam hadis Bukhari, ya, dalam keterangan Imam Bukhari, ketika matahari tenggelam, itu batas akhir sholat asar. Jadi mana yang lebih panjang? Yang dijelaskan Imam Bukhari, ya. Kemudian untuk sholat fajar, ya, sholat fajar, sholat isya, ya, sholat isya. Pada hadis Jibril, ya, sholat batas akhir sholat isya kapan? Ketika berlalu separuh malam, atau di sini ada syak dari rawi, ya, sepertiga malam atau setengah malam, ya. Di dalam hadis Jibril, batas akhir sholat isya adalah sepertiga malam atau setengah malam. Sementara dalam keterangan Imam Bukhari, ya, sholat isya itu sampai terbit fajar shadiq. Kemudian dalam sholat fajar, ya, dalam hadis Jibril, kapan batas akhirnya? Ketika asfar, ya. Asfar itu batas akhir sholat subuh. Apa itu asfar kemarin? Ketika wadhuha, ya, setelah jelas benda-benda, ya. Waktu subuh itu ada mengalami 2. Yang pertama golas, ya, ketika awal waktunya, ketika masih gelap, ya, kegelapan di akhir malam, itu golas. Saat itu orang belum, kalau tidak ada cahaya, bantuan cahaya lampu, tidak bisa mengenali bahkan orang yang ada di sekitarnya, ya.
Kemudian batas akhirnya ketika asfar, ya ini keadaan yang kedua, ketika keadaan sudah agak terang tapi masih remang-remang. Jadi bukan terangnya seperti tengah hari seperti ini, bukan. Masih remang-remang. Nah, itu batas akhir salat fajar dalam hadis Jibril. Adapun dalam keterangan Imam Bukhari, yaitu ketika batas akhirnya kapan? Sebelum matahari terbit. Nah, di sini Syekh penulis kitab tidak menjelaskan bagaimana menjamaknya, ya, tapi sebagian ulama menjelaskan bahwasanya cara menjamak hadis-hadis yang datang tentang waktu-waktu sholat itu bahwasanya pada hadis Jibril ini adalah waktu ikhtiyari, ya, waktu ikhtiyari, ya, waktu yang orang masih waktu yang utama, itu waktu ikhtiyari, ya, waktu yang utama. Dan waktu yang ikhtiar ini juga ada tingkatannya, yaitu yang paling awal waktu tentu yang paling utama. Jadi ketika orang sholat di dalam masa waktu ikhtiar ini masih bisa dikatakan dia sholat dalam waktu yang utama. Kemudian ada batasan yang kedua, itu waktu darurah, ya, daruri, waktu daruri. Nah, itulah yang datang dalam keterangan Imam Bukhari. Berarti waktu daruri sholat asar, yaitu ketika bayangan benda sama dengan 2 kali benda aslinya sampai tenggelam matahari. Ini waktu daruri yang seorang tidak boleh mengakhirkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur sampai waktu daruri tadi, ya. Tidak boleh dia sengaja mengakhirkan sholat tanpa ada uzur sampai batas waktu daruri, ya. Kemudian waktu daruri sholat Isya adalah sepertiga malam sampai terbit fajar shadiq. Itu waktu daruri. Tidak boleh seorang sengaja menunda sholat Isya dari setelah lewat sepertiga malam pertama atau setengah malam pertama, disengaja menunda sholat Isya tanpa ada uzur, ya. Karena itu sudah waktu daruri, ya. Kemudian sholat subuh atau sholat fajar, waktu darurinya ketika apa? Isfar tadi, ya, ketika sudah agak terang remang-remang sampai matahari terbit. Itu tidak boleh, ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan matahari terbit ketika sudah keluar seluruh lingkarannya, itu sudah terbit, namanya terbit sempurna. Nah, jadi tidak boleh kita sengaja menunggu waktu daruri matahari baru keluar setengah. Ini berarti masih waktu sholat kan, belum terbit kan matahari, masih masuk waktu subuh. Terus sengaja dia tunda-tunda, ini tidak boleh, berdosa. Nanti akan dijelaskan hadis, ya. Menunggu-nunggu sampai waktu daruri itu seperti sholatnya orang munafik, ya. Nanti matahari sudah mau tenggelam baru mereka sholat tanpa ada darurat, tanpa ada uzur. Ya, kalau ada uzur ya tidak masalah. Misalnya antum safar, ya, dalam perjalanan, kira-kira pesawatnya ini nanti akan mendarat misalnya jam 3 pagi, jam 2 malam, ya. Itu kan selewat waktu daruri sholat isya kan? Ya, boleh antum tunda di situ, misalnya di pesawat. Ya, itu ada dikatakan uzur. Atau sakit atau operasi misalnya. Orang sakit dioperasi, ya. Operasinya misalnya jam 11 malam, ya, atau jam 10 malam. Operasinya beberapa jam. Nanti selesai operasi jam 2 misalnya. Itu berarti sewaktu daruri sholat isya. Boleh, baru dia sholat ketika itu. Karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak boleh kita menunda-nunda sampai waktu daruri. Nah, ini mungkin, ya, perkataan para ulama yang bagus dalam menggabungkan hadis-hadis ini. Jadi hadis-hadis ini tidak saling bertentangan. Kemudian, nah itu, ya, keterangan tentang waktu-waktu sholat. Nah, kemudian setelah itu Syekh di sini akan mulai membawakan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat. Kemudian di sini beliau akan jelaskan beberapa hal berkaitan dengan sholat. As-sholatu, sholat al-wusta. Al-wusta, mahiya, apakah dia? Ya, maksudnya sholat wusta itu apa? Sholat apa? Qala ta'ala, beliau langsung membawakan dalil firman Allah Ta'ala, hafidhu, jagalah oleh kalian ala salawati, seluruh sholat, ya, sholat fardu, was sholatil wusta, dan jagalah sholat wusta, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, ya, untuk Allah qanitin, ya, dengan apa? Khusyuk, ya, dengan tenang.
Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjaga salat 5 waktu, kemudian salat wusta. Padahal salat wusta ini sudah masuk di dalam salat 5 waktu. Nah, ini penyebutan ya diulang seperti ini ya dalam rangka memberikan penekanan ya tentang pentingnya salat wusta ini. Ya, memberikan penekanan dan menunjukkan keutamaan salat al-wusta. Nah, dalam hadis Ali radhiyallahu anhu ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu salat wusta, ya. Dari Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab, pada hari perang al-ahzab ya atau perang Khandaq. Nama lainnya perang Khandaq. Disebut perang ahzab karena ya itu kaum muslimin sendirian yang melawan hizib-hizib, golongan-golongan yang bersatu padu untuk melawan kaum muslimin dari kota Madinah. Kemudian disebut perang Khandaq. Kenapa? Karena pada saat itu kaum muslimin menggali parit ya di sekitar kota Madinah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah. Ya, syaghaluna anis salatil wusta salatal asri, ya, syaghaluna, mereka telah menyibukkan kami, menyibukkan kita dari salat al-wusta, ya, salat al-asri, yaitu salat al-asri, salat asar. Nah, jadi di sini jelas ya yang dimaksud dengan salatul wusta yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 238 itu salat asar, ya, salat asar. Mala'allahu buyutahum, semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka ya, orang-orang kafir musyrik yang bergabung tadi untuk memerangi kaum muslimin di Madinah, wa quburahum, dan kubur-kubur mereka dengan apa? Naron, dengan api ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat tersibukkan dengan menjaga kota Madinah sehingga mereka terlewatkan sholat asar sampai tenggelam matahari ya, sampai masuk waktu maghrib belum sholat asar, karena memang itu perang yang sangat menyibukkan dan sangat menegangkan ya. Kaum muslimin menggali parit itu yang kata para ulama panjangnya berapa? Kurang lebih 5 kilo 5 kilometer dengan lebar kali tinggi 4 kali 4 meter. Jadi cukup agar ya orang bisa terperosok. Jadi dalamnya 4 meter itu parit pedalam 4 meter. Lebarnya 4 meter, panjangnya 5 kilo. Antum bayangkan bagaimana itu kesibukan. Antum gali pondasi berapa meter? Gali pondasi DP dalam 10 cm, lebar 10 cm, panjang 10 kali 10. Itu hampir-hampir sholat asar semua lewat. Ini para sahabat, Masya Allah. Ya, 5 kilo ikhwan. Ya, makanya sangat menyebut dan sangat menakutkan karena mereka itu berkemah di sekitar kota Madinah, itu ahzab hizib-hizib itu, golongan-golongan ya, bergabung untuk menyerang Madinah ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga ya kaum muslimin saat itu ya, didatangkan angin ya, hendak kocar-kacir mereka. Nah, tapi yang intinya di sini Nabi menjelaskan salat wusta adalah salat asar ya, salat asar. Kemudian catatan yang berikut ya, kita baca cepat insyaallah mudah ini ya. Yang keenam, lanjut qira. Catatan berikut ya, istihbabu disunnahkan ya, disukai taqdimi mempercepat ya, az-zuhri, salat zuhur fi awalil waqti, pada awal waktunya. Jadi salat zuhur disunnahkan ya, istihbab itu disunnahkan, disukai dikerjakan di awal waktu, langsung ketika matahari telah condong ya, condong ke arah barat ya, sudah lewat zawal, sudah zawal ya. Ya, fi ghairi syiddatil har, pada saat hari itu tidak begitu panas ya. Jadi harinya mendung seperti ini ya, tidak terlalu panas, maka disunnahkan itu sholat zuhur dikerjakan di awal waktunya ya. Setelah zawal langsung dikerjakan ya. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra idza dahadatis syamsu. Biasanya karena itu menunjukkan ya biasa ya, istimrar, sering.
Nabi SAW itu biasanya sholat zuhur ketika dahadat, ya. Situ lihat dahadat, itu ada catatan ya kakinya ya. Itu ya, aizalat wa malat an wastis samai ilal maghrib, ya. Maksudnya dahadat itu adalah ya zalat, tergelincir dan condong dari pertengahan langit ilal maghrib, ke arah barat. Nah itu dahadat. Ya, jadi Nabi langsung kerjakan ya pada saat hari tidak begitu panas. Ya, pada saat itu tentu di padang pasir ya. Di Madinah ya. Ketika panas di sana memang sangat panas ya. Ketika hari tidak begitu panas, maka disunahkan segera dilaksanakan sholat zuhur. Kemudian berikut, istihbabul ibradi bi zuhri fi syiddatil har. Nah, istihbab disukai, disunahkan al-ibrad, berdingin-dingin. Ya, artinya menunggu sampai cuaca dingin. Bi zuhri, untuk sholat zuhur, fi syiddatil har, ketika sangat panas. Ya, ketika hari sangat panas. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, beliau bersabda, idza ishtaddal harru, jika ishtadda itu panas ya, sangat panas ya, hari sangat panas, fa abridu bis shalah, maka berdinginlah kalian bis shalah, dengan untuk salat ya. Maksudnya tunggulah sampai cuaca dingin untuk salat ya. Ya, di sini tentunya maksudnya salat adalah salat zuhur. Karena itu puncak panas-panasnya dalam satu hari ya. Puncak panas dalam satu hari itu ya ketika matahari zawal itu. Ketika matahari di puncak ya, paling tingginya, di titik tertingginya. Fa inna syiddatil har min qayhi jahannam. Karena sesungguhnya ya panas yang sangat itu adalah termasuk hembusan dari neraka jahannam. Nah, disunahkan ya ketika hari sangat panas. Catatan berikut, istihbabu, disunahkan at-tabkir, bersegera bil asri, untuk salat asar. Salat asar ini disunahkan bersegera ya, segera dilaksanakan. Kapan waktu awal salat asar? Hadis Jibril kemarin, waktu awal ketika matahari bayangan suatu benda, waktu awal sama dengan benda aslinya. Ingat-ingat, ketika bayangan segala suatu benda itu sama dengan benda aslinya, itu waktu awal sholat asar ya. Ini disunahkan disegerakan sholat asar, jangan ditunda ya. Hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra, salat asar, wasyamsu murtafi'atun hayyatun, dan matahari itu masih tinggi, terang. Hayya itu terang, cahayanya masih putih ya. Tentu ketika sudah masuk waktu salat asar. Fayadhhabu adzahibu ilal awali fayatil awali ya. Sehingga ketika ada orang yang pergi ke suatu tempat namanya awali, maka dia akan sampai ke awali itu dalam keadaan wasyamsu murtafi'atun, matahari masih tinggi ya. Jadi ada orang, dia sholat dengan Rasulullah, kemudian setelah sholat dia pergi ke tempat yang bernama Awali, perkampungan Awali, sampai di sana matahari masih tinggi ya. Disebutkan dalam suatu syarah bahwasanya jarak Madinah dengan perkampungan Awali itu kurang lebih 6 mil. 1 mil berapa kilo? 1,5, 1,5 kilo ya, kurang lebih. Berarti berapa kali 6? 1,5 kali 6. 9 kilo kurang lebih. Perjalanan waktu itu ya paling cepatnya dengan kuda. Nah, jadi ada orang pergi dari Madinah ke perkampungan Awali yang jaraknya kurang lebih 9 kilo. Sampai di Awali matahari masih putih, masih tinggi, belum mau tenggelam. Berarti menunjukkan dia sholat asar bersama Rasulullah di awal waktu ya. Tidak ketika matahari sudah akan tenggelam ya. Nah, itu. Jadi salat asar ditabkir, disegerakan, itu sunnahnya. Kemudian lanjut catatan berikut, ismu dosa man, orang yang fatathu
terlewatkan bagi dia salatul asri, salat asar. Tentu maksudnya di sini dia terlewatkan dengan sengaja, ya, bukan dengan tidak sengaja. Dia sengaja melewatkan salat asar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Ya. Orang yang terlewatkan bagi dia salat asar, ya, tidak salat asar sampai keluar waktunya, ya, dengan sengaja tanpa ada uzur, ka'annama, maka seolah-olah dia wutira ahluhu wa maluhu, dikurangi, ya. Wutira itu ada catatan di bawah, wutira ahluhu wa maluhu ay nuqisa ahluhu wa maluhu, seperti orang yang dikurangi keluarga dan hartanya, ya. Rugi, ya, rugi besar. Ya, seperti kita ketika terkurang keluarga dan harta, tentu ini kerugian besar. Dan juga hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, ya, sungguh telah terhapus amalnya. Telah terhapus amalnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan maksud terhapus amalnya adalah terhapus amalnya hari itu, ya, terhapus amalan dia hari itu, ya, bukan seluruhnya. Kecuali kalau dia meninggalkan sholat asar secara keseluruhan, maka terhapus seluruh amalnya. Ya, itu kembali nanti ke perincian kemarin, orang yang meninggalkan sholat, ya, apakah dia tarkul mutlak atau mutlakul tarki, ya. Kalau tarkul mutlak, inilah kafir. Tarkul mutlak. Kalau mutlakul tarki itu tidak kafir. Nah, orang ini meninggalkan sholat asar. Kalau dia meninggalkannya sekali dua kali, maka terkurang, ya, terhapus amalnya pada hari itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Kalau dia meninggalkan sholat asar secara keseluruhan, ya, maka terhapuslah seluruh amalnya, ya. Itu keterangan para ulama. Lanjut, ismu man akharaha ilal isfar. Ismu dosa man, orang yang akharaha, mengakhirkan salat asar ilal isfar, sampai ketika matahari sudah sangat kuning, sudah menguning, ya. Dia sengaja mengakhirkan, ya. Berarti sudah masuk waktu daruri, ya. Dari Anas dia mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, tilka sholatul munafiq, ya, itu adalah sholatnya orang munafik. Yajlisu, mereka duduk-duduk, yarqubus syamsa, dan mereka mengamati matahari, hatta idza kanat, sampai ketika matahari tersebut baina qarnai syaitan, sudah berada di antara dua tanduk syaitan, ya, sudah mau tenggelam. Maksudnya berada di dua tanduk setan ini ketika dia sudah mau tenggelam. Nanti akan datang hadis ketika, ya, larangan-larangan waktu yang terlarang untuk sholat. Nanti sudah begitu, qoma, baru mereka berdiri untuk sholat, ya, sengaja ditunda tanpa ada uzur. Fanaqaraha, kemudian naqara itu mematuknya, maksudnya sholatnya cepat-cepat seperti ayam mematuk, ya. Arba'an, 4 rakaat. La yadhkurullaha, mereka tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali dengan sedikit sekali, ya. Ya, ini sholat orang munafik, ya. Para ulama menjelaskan, ya, perbuatan ini, ya, bukan hanya untuk sholat asar. Ini kena bagi semua orang yang dia sengaja menunda-nunda sholat sampai sudah masuk waktu daruri, sampai sudah mau habis waktunya. Maka tidak boleh, ya, seorang sengaja menunda-nunda sholat sampai nanti sudah mau habis waktu baru dia sholat. Tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang-orang munafik, ya. Istihbabu, disukai, disunnahkan, ta'jili, mensegerakan al-maghrib, sholat maghrib. Wa karahatu, dan dimakruhkan ta'khiriha, untuk sengaja mengakhir-akhirkan sholat maghrib. Ya, sholat maghrib usahakan disegerakan, ya. Nah, jadi kita kalau sholat maghrib usahakan cepat, ya, jangan keasikan ngobrol, ya.
Kalau sholat zuhur ya boleh diakhirkan sedikit, apalagi kalau sangat panas. Tapi kalau asar dan maghrib ini takjil, disegerakan. Maksudnya ketika sudah masuk waktunya tentu, bukan disegerakan di sini melakukan sholat sebelum waktunya, bukan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku berada di atas kebaikan, au ala fitrat au alal fitrah, atau berada di atas fitrah, malam yuakhiru al maghriba, selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib. Ya, selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib, hatta tashtabikan nujumu, sampai telah berserakan bintang-bintang. Itu. Sampai telah berserakan bintang-bintang. Dan juga dari Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil maghriba idza gharabatis syamsu wa tawarat bil hijab. Adalah Nabi biasa salat maghrib kalau gharabat, setelah terbenam matahari, wa tawarat say istataro, telah tersembunyi, tertutup di balik hijab. Artinya matahari sudah masuk kemarin ya. Waktu sholat maghrib ketika matahari sudah tenggelam sempurna, lihat. Misalnya ini ufuk ya, ini garis ini ufuk, kan bulatan kan, dia masuk sampai tawarat bil hijab, sudah hilang, begitu. Sudah hilang seluruh lingkarannya. Kalau masih ada sepanggal belum boleh. Ya, masih ada sedikit begini belum boleh. Sampai benar-benar hilang seluruh lingkarannya, baru itu masuk waktu maghrib. Ya, Nabi biasa sholat di awal waktu kalau maghrib. Adapun isya, istihbabu ta'khir. Al-isya, disunahkan mengakhirkan salat isya. Nah, kalau isya, salat isya disunahkan untuk diakhirkan. Malam takun masyaqqah, selama tidak ada kesusahan, selama tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan mengakhirkan sampai di seperdua malam atau sepertiga malam yang awal, maka ya sebaiknya disegerakan. Ingat, selama tidak ada kesulitan bagi jamaah, ya, selama tidak ada kesulitan bagi jamaah, ya. Kalau susah maka ditinggalkan sunnah ini, ya. Jangan sampai kita di kampung karena ingin mencari yang terbaik dari waktu terbaik sholat isya, kita sengaja menunda. Di kampung orang sudah sudah berkumpul, antum qomatnya jam 10 malam. Ya. Jadi fitnah itu, ya. Malam takun masyaqqah, selama tidak ada masyaqqah. Ya mungkin bisa dipraktekkan kalau misalnya di suatu pondok pesantren, ya. Ya itu pun belum tentu juga. Kalau masyaqqah bagi santri-santri ditunda setiap hari sampai akhir malam, ya. Dan mereka terbatas untuk istirahat, maka ini masyaqqah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, a'tama, ya, Nabi SAW a'tama, ya, melakukan sholat isya dzata lailatin, pada suatu malam, hatta dhahaba amatul lail, sampai telah berlalu sebagian besar malam, wa hatta nama ahlul masjid, bahkan sampai sudah tertidur orang-orang yang ada di masjid, ya. Para sahabat kalau Rasulullah belum keluar, mereka enggak akan qomat, dan mereka enggak akan datang ke rumah Rasulullah berketuk-ketuk, ya, untuk minta sholat. Tidak, mereka tunggu sampai Nabi keluar, ya. Tsumma kharaja, kemudian setelah itu Rasulullah keluar dari rumahnya, fasalla, kemudian sholat. Ya, sudah pada ketiduran sahabat yang menunggu itu di masjid. Faqala, maka beliau bersabda setelah sholat, innahu lawaqtuha, sesungguhnya ini adalah benar-benar waktunya, ya, waktunya sholat isya yang afdol. Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku. Nah, itu. Jadi kalau tidak memberatkan, maka disukai mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam yang awal. Ya mungkin ibu-ibu bisa mempraktikkan ini, ya. Kan mereka tidak tertuntut salat, tidak wajib salat jamaah, ya. Mereka salat di rumah kan, salat isya, maka dikerjakan, diakhirkan itu lebih baik kalau tidak ada masyaqqah, ya.
Kalau kita di sini ya, anak sendiri sampai sekarang ini belum pernah sholat isya sampai jam segitu, di pondok pun tidak pernah dilaksanakan. Ya karena ya itu masyaqqah bagi santri, bagi ustadznya juga, dan juga bagi warga-warga masyarakat. Kan di masjid pondok ada masyarakat yang sholat di situ. Kalau diakhirkan kesian. Ini saja di zaman Nabi yang jamaahnya, yang makmumnya para sahabat ya tidak selalu begini. Kata Nabi ya, kalau tidak memberatkan, inilah waktunya yang tepat, itu sholat isya. Karahatun naum, dimakruhkan, dibenci tidur qablaha, sebelum sholat isya. Ya, makruh tidur sebelum sholat isya. Wal hadithu ba'daha, ya. Wal hadithi, ya, ataf kepada naum, ya. Karahatul hadith, dan dimakruhkan berbincang-bincang, ya, ngobrol-ngobrol ba'daha, setelah sholat isya, li ghairi maslahatin, jika tidak ada maslahat itu. Tapi kalau berbincang-bincang setelah sholat isya itu ada maslahat, maka ini tidak makruh, ya, tidak makruh. Ngobrol dengan keluarga, ya, dengan istri, atau ngobrol perkara yang bermanfaat, ilmu, ya, atau yang lainnya, rapat misalnya, ya, yang bermanfaat, maka ini tidak masalah, tidak makruh, ya. Di sini juga terambil bukan cuma ngobrol, ya, kita bergadang setelah sholat isya tanpa ada maslahat, ini dimakruhkan. Hukumnya makruh, ya, tidak sampai berdosa, tapi makruh, dibenci, tidak disukai. Bergadang, ya, menonton bola misalnya, ya, sampai lalai dari waktu sholat subuh, ya. Jadi makruh. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu, beliau itu membenci naum, tidur sebelum salat isya, wal hadisa ba'daha, dan bercakap-cakap tanpa ada manfaat setelah salat isya. Nah. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, nadharna, kami menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam, ya. Kalau di antum nadharna itu tulisannya ada intadharna, ya, intadharna. Kami menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, hatta kana syatrul laili yablughu, sampai mencapai setengah malam, ya, setengah malam. Maksudnya menunggu untuk sholat. Faja'a, kemudian Nabi datang, fasolah lana, maka Nabi sholat untuk kami, mengimami kami. Thumma khotobana, kemudian Nabi berkhutbah kepada kami. Faqala, beliau bersabda, ala, ketahuilah, innan nas, sesungguhnya manusia, qad shollu, telah salat, thumma raqadu, kemudian mereka telah tidur. Jadi ada sebagian, ya, karena sampai setengah malam, ada sebagian sahabat yang sudah sholat dan sudah tidur. Wa innakum, dan sekalian, lam tazalu, senantiasa, fi sholatin, berada dalam sholat, dianggap sholat, mendapatkan pahala, man tadartum as-sholata, selama kalian menanti sholat, ya, selama kalian menanti sholat. Ini sebagian sahabat yang menunggu Rasulullah untuk keluar sholat isya itu sampai malam, ya, sampai setengah malam. Kata Nabi SAW, mereka kalian senantiasa berada dalam sholat selama kalian menunggu sholat. Apa kesesuaian hadis ini dengan judul babnya? Munasabatul hadis lil bab. Bab judul itu kan? Karahatun naumi qablaha wal hadisu ba'daha li ghairi maslahatin. Kenapa di sini dibawakan hadis yang ini? Kalau yang hadis tadi kan jelas toh, Rasulullah membenci tidur sebelum isya dan bercakap-cakap setelahnya. Kalau yang hadis ini apa DP kesesuaian? Ya, coba. Mengakhirkan salat isya.
para sahabat di sini bergadang kan, menanti kan, ya, tapi maslahat untuk menanti salat Isya, ya. Sudah masuk waktu Isya, ya. Mereka belum salat dan masih menunggu Nabi di masjid, ya. Berarti ada maslahat. Begitu mungkin, wallahu alam, ya. Catatan berikut. Istihbabu tabkir, disunahkan tabkir, menyegerakan bisubhi, salat subuh, fi awali waktiha, pada awal waktunya. Dalam kurung wahwa taglis, awal waktu subuh itu ketika taglis, ya, golas tadi, ya. Al-ghalasu dhulumatu akhiril lail, kegelapan pada akhir malam, penghujung malam. Nah, itu awal waktu subuh dan waktu yang paling utama, golas. Ya, kalau yang tadi, yang keduanya batas akhirnya isfar, ya, dalam hadis Jibril. Jadi masih gelap, ya. Kalau tidak ada cahaya, bantuan lampu atau cahaya api, orang tidak saling mengetahui, ya. Tidak tahu, bahkan tidak tahu siapa yang di samping kita, ya. Tidak tahu siapa teman kita yang ada di samping, tidak tahu kalau tidak ada lampu. Coba antum sholat ketika di awal waktu subuh, saya mati lampu semua, antum nggak tahu siapa di samping antum ini pasti. Bahkan yang tahu siapa yang imam ini, paling kurang dengar suara, ya. Itu golas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kunna, adalah kami, nisaul mukminat, ya, para wanita kaum mukminat, yashhadna, kami menyaksikan, hadorna, kami menghadiri, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat al-fajri, salat fajar, ya. Jadi para sahabiah itu biasa, ya, mengikuti jamaah salat subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffi'atin bimurutihinna, mutalaffi'atin, mereka menutup, melingkar tubuh-tubuh mereka dengan selimut-selimut, ya, bimurutihinna, ya, dengan selimut-selimut mereka. Thumma yang qalibna ila buyutihinna, kemudian setelah sholat, ya, mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina sholat, ketika sudah selesai sholat. La ya'rifuhunna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenal mereka, wanita-wanita ini, minal gholas, disebabkan al-gholas, karena masih gelap saat itu, ya. Al-gholas itu cahaya, kegelapan di ujung malam, ya. Gelap, ya, bercampur dengan sedikit sekali cahaya, tapi tidak saling mengetahui, ya. Nggak ada yang mengenal wanita-wanita mukminat ketika mereka pulang ke rumah karena masih gelap, ya. Menunjukkan Nabi SAW melakukan sholat subuh di awal waktu, ya, bukan ketika, ya, isfar tadi, itu awal waktunya. Nah, kita agak simpulkan dulu sebelum kita masuk di sini. Simpulkan tadi, sholat zuhur sunnahnya di awal waktu selama tidak sangat panas, dan disunahkan diakhirkan ketika sudah dingin. Sholat asar sunnahnya di awal waktu. Sholat maghrib sunnahnya di awal waktu. Sholat isya diakhirkan selama tidak ada masyaqqah, sampai sepertiga malam atau setengah malam. Kemudian sholat subuh di awal waktu. Nah, kemudian di sini beliau bawakan mata yakunu mudrikan lil waqti, kapan seseorang itu dikatakan telah mendapatkan waktu sholat, ya. Kapan dia dikatakan telah mendapatkan waktu sholat? Kita ketahui kemarin, sholat itu adalah ibadah yang punya batas waktu, punya batas awal dan punya batas akhir. Orang yang sholat sebelum waktunya itu hukumnya sama dengan orang yang sholat di luar waktu, ya, tidak sah sholatnya. Harus dilakukan di antara kedua batas ini. Nah, sekarang kapan seorang dikatakan telah mendapatkan waktu sholat? Kapan batas maksimal atau minimal? Kapan batas, ya, minimal seorang dikatakan telah mendapatkan waktu sholat? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi, barang siapa adraka mendapati minas subhi, dari waktu subuh, rakaatan, satu rakaat, qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum matahari terbit, faqad adraka subha, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu sholat
subuh. Jadi barang siapa yang masih dapat 1 rakaat waktu sholat subuh, maka dia dikatakan telah sholat subuh pada waktunya. Walaupun nanti rakaat kedua dia sudah keluar waktu subuh, ya. Batas akhir waktu subuh ketika matahari terbit. Misalnya orang ada uzur, terus dia terpaksa sholat di akhir waktu. Nah, kapan dia mendapatkan waktu subuh? Ketika dia dapat 1 rakaat. Begitu dia bangkit rakaat kedua, sudah terbit matahari. Berarti rakaat keduanya dia tunaikan di luar waktu subuh, tapi tetap dia dikatakan telah sholat pada waktunya, pada waktu subuh, karena dia sudah dapat 1 rakaat. Ya, batas waktu 1 rakaat itu ketika bangkit dari sujud kedua. Nah, walaupun sudah lewat, tetap antum dikatakan sholat subuh pada waktunya, karena rakaat pertama antum tunaikan sebelum matahari terbit. Kemudian waman adraka rakaatan, dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat minal asri, dari salat asar, qabla an taghriba syamsu, sebelum matahari tenggelam, faqad adrakal asra, sungguh dia telah mendapatkan waktu salat asar. Ya, misalnya itu tadi ada uzur, ada sesuatu yang terpaksa antum salat di akhir sekali, matahari semua tenggelam, antum salat Allahu Akbar, terus sholat 1 rakaat, begitu antum bangkit dari sujud rakaat pertama, matahari tenggelam. Ya, matahari tenggelam. Berarti antum lanjut sholat, berarti rakaat kedua, ketiga dan keempat antum tunaikan di luar waktu asar, tapi tetap antum dikatakan mendapatkan waktu sholat asar karena rakaat pertamanya dilaksanakan sebelum matahari tenggelam. Itu. Ini bagi orang yang ada uzur, ya, ada uzur. Bukan berarti kita sengaja menunda-nunda sampai akhir waktu seperti sholat orang-orang munafik tadi. Kemudian di sini penulis memberikan komentar, walaisa hadzal hukmu, dan bukanlah hukum ini, ya tadi itu, khosotan, khusus untuk sholat subuh dan asar saja. Walaupun dalam hadis tadi Nabi memberikan contoh sholat subuh dan asar, tapi bukan terbatas waktu, bukan untuk sholat subuh dan asar saja, ya. Wa innama huwa amun fi kulli sholatin, tapi dia hukum tadi berlaku untuk semua sholat, ya. Maghrib, isya, dan juga zuhur. Intinya kalau kita masih dapatkan 1 rakaat di waktu sholat tersebut, maka kita dikatakan mendapatkan waktu sholat, ya. Walaupun rakaat kedua dan seterusnya kita tunaikan di luar waktunya, ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka rakaatan. Nah, ini lebih umum. Barang siapa yang mendapatkan rakaatan, 1 rakaat minas sholati, dari salat apa saja, faqad adraka shalah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Ya, paham ya? Insyaallah mudah. Baik. Jadi jangan ini sudah mepet mau tenggelam matahari, ya sudah sekalian aja qodoknya salat asar, nanti selesai matahari tenggelam. Tidak perlu, ya. Salat saat itu. Ini semua terbit matahari, sudah qodok saja sekalian. Ya, jangan. Tetap kita berusaha cepat dapat 1 rakaat sebelum berakhir waktu salat, maka kita dikatakan mendapatkan salat, ya. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dikatakan mendapatkan 1 waktu salat itu bukan patokannya 1 rakaat, tapi takbir. Ini dalam mazhab Syafi'i, takbir. Antum salat subuh di akhirnya Allahu Akbar, matahari terbit, tiba-tiba terbit. Maka itu dalam mazhab Syafi'i antum sudah dapat waktu salat. Nah, adapun yang dikuatkan oleh penulis di sini harus 1 rakaat. 1 rakaat. Qada'ul fawaid, qada' salat-salat yang terlewatkan, ya. Qada', ya, salat-salat yang terlewatkan, ya. Ada, kita mengenal dalam istilah fikih adaan dan qada'an. Adaan itu melakukan kewajiban pada waktunya, ya. Fi'lul wajib fi waqtihi, itu adaan, melakukan kewajiban pada waktunya, salat, puasa. Adapun qada', qada', ya, fi'lul wajib fi ghairi waqtihi, melakukan kewajiban bukan pada waktunya, di luar waktunya. Itu qada'. Nah, di sini tentu berkaitan dengan salat, qada' salat.
qada salat-salat yang terlewatkan, fawaid ya, terlewatkan. Dari Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ayusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa salat, ya, saking sibuknya dia sampai lupa, benar-benar lupa, bukan sengaja menunda-nunda, memang dia lupa. Au nama, atau ketiduran dari salat, ya, maka kafaratnya adalah apa? Ayusalliha, dia salat idza dzakaraha, ketika dia ingat atau ketika dia sudah bangun, ya. Ketiduran salat subuh, bangunnya jam 7 pagi misalnya, maka itulah waktu dia untuk salat. Dia segera tunaikan, ya, qada. Tapi bukan adaan, tapi qadaan, ya. Dan dia tidak berdosa. Orang yang seperti ini mendapatkan apa? Uzur. Karena dia tidak berdosa, karena dia, ya, diberi uzur karena dia lupa atau lalai, ya. Orang yang memiliki uzur, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang sengaja? Ini kan jelas, orang yang punya uzur, baik lupa atau ketiduran atau uzur yang lain, sampai terlewatkan waktu sholat, ya, uzur yang dibenarkan oleh syariat, sampai terlewatkan waktu sholat, maka dia qada. Itulah kafaratnya, tidak ada kafarat yang lain. Dia cukup sholat. Nah, bagaimana dengan orang yang sengaja? Sengaja, tidak ada uzur, sengaja menunda-nunda sholat sampai lewat waktunya. Apakah dia juga wajib qada seperti orang yang punya uzur tadi? Nah, di sini akan dibacakan keterangan Al-Imam Ibnu Hazm rahimallahu taala. Taib. Hal apakah yaqdi mengqada man orang yang taraka shalah, meninggalkan salat? Apakah orang yang meninggalkan salat itu mengqada amdan, ya, dengan sengaja, ya, dia tinggalkan dengan sengaja, bukan karena ketiduran atau karena lupa, dia sengaja memang meninggalkan salat sampai keluar waktunya, hatta ya kharaja waktuha, sampai keluar waktunya. Apakah dia ini mengqada? Ya. Kalau kita lihat apa yang dibawakan oleh penulis di sini, berarti penulis ini menguatkan bahwasanya tidak ada qada bagi dia. Dia tidak mengqada salat, ya, dan kalaupun dia qada tidak sah salatnya. Ya. Itu yang dikuatkan oleh penulis, ya, Al-Wajiz. Beliau membawakan perkataan Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm rahimallahu taala fil Muhalla, dalam kitab beliau Al-Muhalla. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, innallaha ta'ala ja'ala likulli salati fardin waqtan, ya, sesungguhnya Allah taala telah menjadikan bagi setiap salat fardu itu waktu, ya, mahdudat torfaini, yang telah dibatasi dua ujungnya, dua sisinya, ya, ada sisi awal dan sisi akhir, itu telah dibatasi dua ujungnya, ada waktunya. Allah telah menetapkan itu. Yadkhulu fihi mahdudin wa yabtulu fi waqti mahdudin. Ya, salat itu, ya, sah ketika dilakukan pada waktu masuk waktunya yang dibatasi, dan batal ketika dilakukan di luar waktu yang dibatasi. Itu. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha. Maka tidak ada apa? Farqa, tidak ada perbedaan hukum orang yang sholat sebelum masuk waktunya dan orang yang sholat setelah keluar waktunya. Itu tak ada beda, hukumnya sama. Antum sholat sebelum waktunya dengan antum sholat setelah lewat waktunya, hukumnya sama. Itu apa? Tidak sah. Ya. Li'anna kilaihima, karena kedua batas waktu tersebut, ya, maksudnya kedua orang tersebut, ya, li'anna kilaihima, maksudnya kedua orang tadi, yang dia sholat sebelum waktunya atau orang yang sholat setelah lewat waktunya, sholla fi ghairil waqti, adalah orang yang sholat di bukan waktu sholat, makanya hukumnya sama. Ya, sholat asar misalnya jam 1 siang, sah tidak?
tidak sah. Begitu juga orang sholat asar ketika matahari sudah tenggelam, tidak sah. Karena dia sudah, yang jenis pertama tadi, dia sholat sebelum masuk waktu yang batas awal. Orang yang kedua, dia sholat setelah lewat waktu batas akhir. Maka hukumnya sama, tidak sah, kata Ibnu Hazm. Wa aidon, dan juga fa'innal qada'a. Ibnu Hazm mengatakan, dan juga karena sesungguhnya al-qada', mengkodok sholat itu ijabus syar'i, itu kewajiban syariat. Qada' adalah kewajiban yang Allah syariatkan. Wa syar'u la yajuzu li ghairillahi ta'ala ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat itu tidak boleh ditetapkan kecuali ditetapkan dari selain Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi qada' itu singkatnya harus ada dalilnya. Qada' harus ada dalil, karena itu kewajiban syariat. Yang berhak menentukan syariat, kata Ibnu Hazm, Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tidak ada dalil qada' salat bagi orang yang sengaja. Dalil tadi kan apa? Bagi orang apa yang Rasulullah mengatakan? Man nasi, orang yang lupa atau tidur. Itu. Orang yang lupa atau tidur. Mana kalau orang yang sengaja, mana dalilnya? Tidak ada, kata Ibnu Hazm. Orang yang sengaja mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, tidak ada katanya Ibnu Hazm dalilnya. Walau kanal qada'u wajiban, seandainya qada' itu wajib, alal amid, atas orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, amid, orang yang sengaja, litarki sholat, meninggalkan sholat, hatta yakhruja waktuha, sampai keluar waktunya, lama aghfalallahu ta'ala wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dzalika, maka Allah dan Rasulnya tidak mungkin akan lalai menjelaskan hal tersebut. Kan? Pasti akan Allah jelaskan melalui Rasulullah, akan sebutkan hadisnya ini, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktu ini dalilnya, dikodok. Tapi enggak ada, kata Ibnu Hazm. Dan Allah dan Rasulnya Allah tidak mungkin lalai, wala nasiyahu, dan Allah dan Rasulnya tidak mungkin lupa menjelaskan, wala ta'ammada, dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya ta'ammada, menyengaja, i'natana bitarki bayanihim, menyengaja menyulitkan kita dengan tidak menjelaskannya, dengan meninggalkan penjelasannya. Kata Ibnu Hazm, tidak ada dalil qada' sholat bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena qada' sholat itu adalah kewajiban syariat yang harus ditetapkan oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, dan tidak ada dalil. Dan tidak mungkin kalau itu memang harus diqada', tidak mungkin Allah dan Rasulnya lupa menjelaskan, atau tidak mungkin Allah dan Rasulnya menyengaja memberatkan kita dengan tidak menjelaskannya. Itu enggak mungkin. Wa makana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabb kalian itu lupa. Tidak mungkin, Kalau Allah tidak jelaskan dan Allah tidak mungkin lupa, berarti tidak ada hukumnya orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya itu qada', tidak. Wa kullu syari'atin, dan semua syariat, lam ya'ti bihal Qur'an was sunnah, yang tidak datang dengannya Al-Quran dan Sunnah, yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, fahiya batil, maka itu adalah batil. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktu, tidak ada qada' bagi dia. Ini hukuman berat sebenarnya, bukan berarti bukan keringanan. Hukuman berat bagi dia, dosa besar. Kalau orang yang lupa, itu masih diberikan kafaratnya, keringanan. Dia sholat meskipun sudah lewat waktunya, dia masih bisa sholat, qada'. Sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berdosa. Adapun orang yang sengaja, tidak diperintahkan qada', biarkan, itu hukuman berat bagi dia, dosanya besar. Kalaupun dia qada', kata para ulama, tidak sah. Bahkan walaupun dia sholat 1000 rakaat, walaupun dia qada' dengan 1000 rakaat, Allah tidak terima, sebagai hukuman berat bagi orang tersebut. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau. Jadi tidak ada qada'.
ibarat kalau antum misalnya atau ada orang ya datang atau anak sekolah misalnya, ini contoh ya, permisalan, dia datang ke sekolah kasih batas akhir waktu jam 7, itu batas akhirnya. Ada anak A dan B, si A datang jam 7 lewat 15 menit, sudah di akhir batas waktu kan. Setelah diteliti, diwawancarai ya, ternyata dia terlambat karena ada uzur ya, karena ada uzur yang memang bisa diterima oleh sekolah ya, meskipun dia telah datang di batas akhir waktu, di luar waktunya ya, tetap dia dimaafkan. Oh, masuk, ada uzur kamu ya. Nah, si B datang sama, sudah di luar waktu, tapi setelah diteliti dia tidak ada uzur, dia sengaja santai, malas ya, maka sama satpam tidak boleh masuk sekolah. Nah, si B anak ini karena dia bodoh, dia hore, apa? Ini kemudahan bagi saya tidak perlu masuk sekolah. Itu kemudahan atau bukan? Bukan, itu rugi kalau dia mau berpikir kan, dia tidak bisa sekolah ya, dia tidak dapat ilmu dan yang lainnya. Begitu kira-kira ya, rugi besar. Nah, begitu tadi orang yang, karena ada sebagian ulama yang mengatakan boleh qada. Mereka mengatakan masa yang uzur saja boleh disuruh qada, apalagi yang sengaja enggak diqada, berarti lebih enak dong yang sengaja. Itu bukan lebih enak, kalau di pikiran itu hukuman yang berat bagi mereka ya. Anda qada 1000 rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bukan keringanan. Bukan keringanan ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Apakah qada atau tidak? Ya. Ini yang mengatakan tidak ada qada bagi orang tersebut, tidak diterima qadanya, di antaranya pendapat Umar bin Khattab ya, dan putra beliau Abdullah bin Umar ya, sahabat ini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Ibnu Mas'ud, ini pendapat mereka. Dan juga banyak ulama yang lain, Muhammad bin Sirin ya, Umar bin Abdul Aziz ya, dan para ashabus Syafi'i, sebagian para pengikut Imam Syafi'i ya. Ini kata mereka tidak ada qada bagi, yang ada dia bertobat ya, yang ada dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sangat besar. Nah, wa inna ma huwa fil haqiqati tankilu bihi wa sakhata li fi'lihi. Ya, pada hakikatnya tidak diberikan syariat dia untuk mengqada, itu adalah tangkil, hukuman berat bagi dia ya, dari syariat. Naam. Maka jangan coba-coba kita sengaja mengakhirkan solat dengan harapan apa, atau dengan berpikiran nanti di qada. Kan boleh qada, tak boleh ya. Ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Jam 12 ya. Waktu-waktu terlarang untuk sholat, insyaallah kita bahas saja pada ahad depan insyaallah. Taib ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Asar maghrib isya dilaksanakan jam 12 malam. Asar maghrib isya. Asar maghrib isya dilaksanakan 12 malam. Karena safar, ada uzur jalan. Iya. Kalau safar, barakallahu fik. Kalau memang tidak ada memungkinkan bisa melaksanakannya ketika dalam safar, ya, tidak bisa sama sekali, tidak ada kemungkinan melaksanakan dalam safar, maka boleh, ya. Tapi kalau dimungkinkan sholat tersebut dilaksanakan ketika safar, ya, bisa sholat di atas kendaraan, ya, atau bisa singgah di suatu tempat untuk menunaikan sholat pada waktunya, maka ini yang lebih utama, ya. Apalagi sekarang kan safar itu mudah, dengan mobil, apalagi kalau mobil pribadi, singgah di masjid kita laksanakan pada waktunya, ya.
atau bus, ya bus juga pun biasa ada tempat-tempat untuk dia singgah. Nah, kalau memang ternyata ada keadaan yang memang sama sekali ketika kita safar tidak memungkinkan untuk melakukan sholat asar, maghrib pada waktunya, maka boleh dilaksanakan pada waktu isya, ya, pada waktu isya jam 12 malam. Ya. Nabi SAW dalam perang Khandaq itu melaksanakan apa? Sholat asar, maghrib dan isya, ya, asar, maghrib dan isya pada waktu isya, ya, sudah masuk waktu isya. Karena saat itu kata para ulama memang benar-benar keadaannya, ya, benar-benar mencekam. Dan ketika ada riwayat yang mengatakan itu terjadi sebelum diturunkannya atau disyariatkannya sholat khauf. Nah, sholat khauf, ya. Sholat dalam keadaan bagaimana saja, sholat sendiri-sendiri dalam keadaan menghadap kemanapun, itu sholat khauf. Nanti ada di sini dijelaskan. Nah, sebelum disyariatkan sholat khauf, ya, terjadi itu perang Khandaq, itu perang Al-Ahzab, sehingga Nabi karena saking sibuknya, ya, mereka terlewatkan sholat asar, maghrib dan dilaksanakan pada waktu isya. Maka ini boleh karena ada masyaqah yang sangat berat, ya. Tapi kalau kita di safar bisa mencari celah untuk sholat pada waktunya, maka ini yang kewajiban. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, ya, waktu untuk adaan menunaikan sholat pada waktunya, maka boleh, ya, diqadha pada waktu isya tadi. Wallahu a'lam. Musola, musola kan tempat sholat. Oh, masjid bisa dengar suara azan? Nggak terdengar suara azan dari situ, ya, sholat di situ boleh. Tidak dengar suara azan kan? Suara azan aja yang pakai toa tidak terdengar, berarti memang jauh sekali itu. Sholat di situ, nggak masalah. Ustaz, kalau safar kita sudah jamak di Ado, ini perjalanan cepat, mobil cepat, sampai di tujuan sudah sholat asar. Ya. Apa kita sholat asar? Ya, kita sudah jamak zuhur sama asar. Ternyata sampai di rumah masih ada waktu sholat pas azan asar. Sholat sunnah, antum ikuti jamaah dengan niat sholat sunnah boleh. Ikuti jamaah dengan niat apa? Itu sunnah, ya. Asar antum yang jamak itu sudah sah, tidak terhapus, tidak dimansuh, tetap sah, ya. Kemudian antum tetap sholat sunnah bersama jamaah. Tapi kalaupun antum tidak sholat, tidak apa-apa, ya. Intinya asar antum yang antum jamak di safar tadi sudah sah. Ketika sampai di tempat mukim, ternyata jamaah asar masih sholat di situ, sudah adzan dan antum mau sholat bersama mereka, silakan, boleh. Tapi niatnya sunnah, sholat sunnah, bukan untuk mengganti sholat asar tadinya, enggak, ya. Kalaupun antum tidak ikut, tidak masalah, ya. Baik. Sholat fajar tadi, kalau saya bilang tuh di waktu itu kalau misalnya ada lampu, dapat tahu tuh. Iya. Nah, itu dalam masjid. Kalau di luar, itu waktu tahu, jarak begini saja tahu udah melihat itu. Bagaimana dengan di dalam, dengan di luar? Enggak, waktunya golas itu waktu ketika masih gelap, ya, masih gelap. Memang tidak ada lampu sama sekali. Makanya tadi kan Aisyah hadis, ya, la ya'rifu minhunna ahadun, ya, minal golas, kata Aisyah ketika sahabat wanita itu pulang ke rumah kan, di luar berarti itu jalan di luar, tidak satupun yang tahu, ya, mengenal mereka karena saat itu masih golas, ya. Golas itu kata para ulama adzulumatu fi akhir lail, kegelapan di akhir malam. Jadi salat subuh itu awal waktunya ketika sudah terbit fajar shadiq, itu gelap memang. Antum mungkin bisa lihat karena ada lampu remang-remang, tapi coba misalnya tidak ada lampu sama sekali, memang itu. Iya, so agak terang komatnya. Ya paling bagus di awal waktu. Di awal waktu ketika golas. Tapi awal waktu itu kan enggak ketika azan tanpa ada jeda langsung kita qomat, tidak. Ya, kita tunggu sekedar jamaah untuk ini.
Nggak ada masjid. Oh, ya. Sholat di tapi tempat itu tempat hari-hari kerja masjid ya mungkin 1 meter. Antum harus menunaikan sholat 5 waktu di situ tuh semua dari subuh sampai Enggak, cuma 2 waktu. 2 waktu. Kalau mau sholat di jalan takutnya jadi fitnah atau gimana. Jadi bagus caranya bagaimana tetap pindah tempat kerja. Iya. Ini kan kasus per kasus. Tidak ada tempat sama sekali yang bisa antum cari untuk sholat, sekedar sholat maghrib. Ada, tapi kan mayoritas tapi kelihatan mereka orang aktif jadi kelihatan jadi anak ngapain. Jadi kita tahu semua solusinya apa pindah tempat kerja. Ya kalau memang antum susah melaksanakan agama di situ, apalagi ini istimror tiap hari begitu kan, maka pindah saja ya tempat. Atau antum mungkin bisa ke kampung sebelah untuk pas sholatnya, pas waktu sholat antum ke kampung sebelah dulu yang ada muslimnya atau ada masjidnya, sholat itu baru kembali ke kampung itu ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan sama sekali, ya tentu agama itu lebih berhak untuk kita jaga. Adapun mencari rezeki kan bisa di mana saja ya. Jadi kalau bisa solusinya, kalau memang antum harus kerja di situ, ketika datang waktu sholat antum cari dulu tempat ya, kampung sebelah misalnya, kampung sebelah, atau di antara kampung itu jauh ya, berarti antum cari tempat yang bisa antum sholat tanpa dilihat orang-orang kafir itu. Antum khawatir disakiti atau bagaimana? Jadi fitnah soalnya beberapa kali ke situ mereka bilang kayak ada yang bilang bawa bom saja, berapa anak kecil bilang ada bawa bom saja. Bawa bom. Ya. Itu nggak namanya. Ini gimana? Kalau memang sudah tidak bisa, antum kan bisa kan cari-cari trik bagaimana cara antum bisa sholat seperti tadi, pindah ke kampung sebelah atau apalah, pokoknya antum cari-cari trik untuk sholat pada waktunya. Karena alasan kerja bukan waktu untuk bisa menjamak sholat atau sholat di luar waktu kan. Kalau memang tidak bisa berarti ya antum cari tempat yang lain ya, yang lebih bisa antum melaksanakan agama ya. Apalagi itu kan cuma tempat kerja kan, bukan rumah kan. Kalau rumah saja kita pe kampung, kita pe rumah, kalau kita di situ tidak bisa melaksanakan sholat atau susah, kita disuruh pindah. Apalagi cuma tempat kerja kan banyak ya. Bumi Allah luas, insya Allah bisa. Tapi kalau itu cari-cari trik dulu, kayaknya insya Allah bisa ya. Tapi kalau tidak ada trik lagi bagaimana antum bisa melaksanakan sholat, maka sebaiknya pindah saja tempat jualan. Karena kerja itu bukan alasan untuk melakukan sholat di luar waktunya atau menjamak sholat. Misalnya karena kita tidak bisa sholat di situ, kita jamak saja maghrib dengan isya, terus nanti kita jualan di situ biar tidak perlu sholat maghrib dengan isya ya. Atau kita keluarkan pada waktunya ya. Itu bukan alasan, bukan uzur kalau cuman kerja. Pokoknya cari trik dulu, barakallahu fik, cari trik bagaimana antum bisa sholat. Kalau memang tidak bisa sama sekali, apalagi ini tiap hari begitu, pindah tempat kerja. Insya Allah kalau antum meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik insya Allah ya. Lebih baik di sini bukan tidak harus lebih banyak, tapi lebih berkah. Antum akan rasakan keberkahan harta walaupun sedikit, tapi bisa mengenyangkan anak istri, bisa membuat antum semangat beribadah, itu keberkahan. Terkadang ada harta yang banyak tapi tidak bisa mengenyangkan anak istri. Istri nuntut terus, dia lihat suaminya banyak duit, nuntut terus karena banyak duit. Tapi ada yang sedikit, Allah jadikan berkah masuk ke perut istri, istri jadi qanaah, suami jadi taat beragama, anak jadi rajin sholat. Subhanallah, berkah. Ya, jadi berkah itu tidak harus banyak. Ini terkadang kita salah, katanya lebih berkah, tapi kok pendapatan saya malah lebih menurun. Tidak harus berkah itu lebih banyak ya. Ya, bahkan keberkahan yang seperti tadi yang lebih utama ya. Sedikit kisah ada, kita akhiri dengan kisah. Ada dulu di pondok ada seorang bapak yang dia TKI di Korea Selatan, kerja di perusahaan mobil, dan gajinya waktu itu, dia cerita dengan saya, orang Jawa, dia gajinya waktu itu kurang lebih
15-16 jutaan. Ya kalau standar Korea mungkin rendah, tapi Indonesia kan lumayan. 16 jutaan waktu itu. Terus naik-naik sampai 20-an juta. Kemudian dia alhamdulillah Allah kasih hidayah sunnah. Dia buka-buka internet, dia lihat TV-TV sunnah, dapat hidayah untuk lebih mendalami sunnah. Kemudian di puncaknya dia memang sudah benar-benar ingin sekali belajar sunnah. Dunia sudah tidak berharga lagi di mata dia. Dia tinggalkan pekerjaannya, ya. Dan waktu itu dia cerita ditahan oleh atasannya karena mungkin kerjanya bagus, ditahan, diiming-imingi naik gaji, naik jabatan dan fasilitas yang lain. Nah, saya itu bilang, enggak, pokoknya dia sudah ingin pulang ke Indonesia belajar sunnah. Dia mau cari pondok atau tinggal di sekitar pondok. Ya sudah menikah, punya istri anak. Ya. Nah, di Korea itu dia bilang kalau mereka sholat Idul Fitri itu harus dua kloter. Tidak ada masjid. Minimal di kompleks dia tinggal. Tidak ada, tidak dikasih fasilitas. Jadi ada rumah seorang muslim yang agak besar, nanti kloter pertama. Karena nggak bisa muat. Kloter pertama, sholat, baru kloter kedua. Artinya susah seorang untuk beragama, susah. Tidak didukung oleh pemerintah. Hanya antum bersyukur di Indonesia. Akhirnya dia pulang, dia tinggalkan gaji besarnya. Dia cari-cari pondok, qadarullah dia dapat di Jamilur Rahman. Karena di sekitarnya ada kampung santri, perumahan warga yang semuanya belajar sunnah. Dia wakos di situ. Kerjanya apa? Dia jualan cilok dari sore sampai malam. Dari pagi sampai jam 12 dia masuk kelas bersama santri jadi mustami. Dan alhamdulillah masya Allah jadi bisa baca kitab, ya. Jadi belajar agama, ya, menghafal mutun-mutun. Jadi pagi sampai sore jam 12 dia nak kerja. Nah, dia kerja dari sore sampai malam berjual cilok dengan penghasilannya. Intinya tidak seperti dengan yang dia ketika kerja tadi. Tapi dia rasakan ketenangan yang luar biasa. Istrinya mulai menutupi aurat dengan baik. Anak-anaknya menghafal Quran. Insyaallah. Jadi yakinlah ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ingat, lebih baik di sini belum tentu lebih banyak, tapi lebih berkah. Ya, kayak gitu. Wallahu taala alam bissawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.